Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Bola Bung Binder, karena hingga hari ini jumlah subscribers telah melewati 719.000. Luar biasa dukungan yang teman-teman berikan. Jujur saya tidak pernah menyangka bahwa dukungan dari teman-teman akan semasif ini. Dan saya harapkan dukungan dari teman-teman akan tetap konsisten, dan seperti biasa, saya akan selalu memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat, dan tentunya fair. So in this new content teman-teman, saya ingin membahas tentang Chelsea Football Club yang kembali membeli pemain baru, dan saya juga ingin memberikan preview dari pertandingan UEFA Super Cup antara Manchester City versus Sevilla yang akan dimainkan dini hari nanti, mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertama-tama saya ingin membahas tentang Chelsea yang masih sibuk membeli pemain-pemain baru ya teman-teman. Ya jelas karena mereka kehilangan banyak pemain terutama di lini tengah. Tapi yang uniknya bahwa manajemen dari Chelsea atau ya tentunya dengan persetujuan dari pelatih mereka ya, Mauricio Pochettino, memilih pemain-pemain muda. Nah sebetulnya memilih pemain muda itu adalah sebuah resiko besar teman-teman, apalagi di Premier League. Tapi kalau menurut hemat saya yang dipilih oleh Pochettino adalah pemain-pemain muda yang punya visi permainan. Dimulai dari Caicedo dan sekarang Romeo Lavia, dan kemungkinan mereka juga akan mendapatkan Michael Olise. Nah artinya yang diinginkan Pochettino adalah pemain-pemain yang bisa bergerak secara mobile di lini tengah. Karena baik Caicedo, Lavia, dan juga Olise, tiga-tiganya punya kecepatan dan juga punya kemampuan untuk mengatur tempo permainan di lini tengah. Artinya ketika ada seorang pemain itu yang punya kecepatan dan juga bisa mengatur tempo, jelas visi permainannya itu bagus. That's why jika kalian sering nonton pertandingan-pertandingan dari Brighton musim lalu, ya tentu kalian juga bisa perhatikan betapa pentingnya Caicedo di tim tersebut. Karena dia adalah pemain yang sering membangun serangan bukan saja dari lini tengah, tapi juga kadang-kadang dari lini pertahanan. Kok bisa seperti itu? Ya karena Caicedo ini punya kemampuan untuk bermain di tengah dan juga punya kemampuan untuk bermain di lini pertahanan. Walaupun di lini pertahanan dia biasa bermain sebagai fullback sebelah kanan, tapi visinya sama saja. Maksud saya sama bagusnya dalam urusan distribusi bola. Dan memang sih Chelsea masih punya kesulitan para pemain mereka ya dalam urusan melakukan finishing, apalagi itu di pertandingan lawan Liverpool kan, striker mereka tuh Jackson beberapa kali miss chances. Artinya tidak semua shooting dia itu on target ya. Tapi selain itu juga Chelsea perlu menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya di setiap pertandingan mereka. Oke, lawan Liverpool mereka bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Tapi kan belum tentu itu bisa mereka lakukan secara konsisten. Jadi jika teman-teman flashback ke musim lalu, nah teman-teman coba lihat statistik dari Chelsea musim lalu dan juga nonton beberapa pertandingan mereka. Nonton ulang. Jika kalian betul fans dari Chelsea, maka kalian bisa nonton ulang dan melihat kesulitan Chelsea itu bukan saja dalam urusan mencetak gol, tapi juga dalam urusan creating chances. So that's why yang diperlukan Pochettino adalah pemain-pemain yang bermain di tengah yang juga bisa distribusi bola dan juga bisa melakukan pergerakan. Nah sekarang ini kan mereka punya Enzo ya. Nah Enzo ini butuh rekan yang juga bisa mengcover area di tengah ketika dia maju. Atau yang bisa silih berganti bersama Enzo ikut maju supaya membantu dia. Di pertandingan Liverpool ada Conor Gallagher, oke lah, he was not bad. Tapi kita tahu pemain ini kan gak terbiasa bermain di posisi tersebut, di mana dia lebih lama harus berada di tengah. Pemain ini lebih ofensif. Artinya ketika ada Caicedo, tentu dia lebih kuat di sana untuk menutup area di lini tengah supaya tidak bisa dieksploitasi oleh para pemain tim lawan ketika mereka membangun counter. Dan Caicedo adalah pemain yang biasa mengandalkan kekuatan dia dalam melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Nah artinya itu juga menjadi salah satu opsi bagi Chelsea dalam urusan mencetak gol. Selain itu tentunya di depan juga mereka perlu striker yang tajam ya. Sayangnya Nkunku kan cedera. But selain juga Caicedo mereka telah dapat, ya sekarang yang berita terakhirnya yang saya baca bahwa mereka juga akan mendapatkan Romeo Lavia ya, karena sudah ada kesepakatan lah antara Chelsea dengan Southampton. Jadi hebat juga nih Chelsea ya, mereka menikung Liverpool untuk 2 pemain. Padahal kan Liverpool yang pertama mengincar Lavia, kemudian mereka gak dapat, dan ketika Chelsea itu sudah lama mengincar Caicedo, mereka memberikan penawaran yang fantastis, tapi ternyata Caicedo memilih Chelsea. Jadi ya Chelsea memang punya daya tarik tersendiri ya teman-teman ya, bagi para pemain
di Premier League ya. Jadi mereka memang lebih memilih Chelsea daripada Liverpool. Bahkan Caicedo menghormati kesepakatan pribadi yang telah deal ya dengan Chelsea ya sebelumnya ya. Jadi memang dia pilih ke Chelsea. Dan sekarang Romeo Lavia. Nah, Romeo Lavia ini juga adalah pemain yang punya kecepatan walaupun dia tidak bisa bermain defensif. Nah, Lavia ini akan bermain di mana? Lavia ini akan bermain di belakang striker. Karena pemain ini skillful banget. Jadi ketika pemain ini punya skill, dia harus bermain lebih ofensif. Dan dia juga bisa bergerak dari sektor sayap, artinya memberikan tambahan opsi bagi para pemain Chelsea dalam urusan membangun serangan dan tidak saja mengandalkan Reece James atau Ben Chilwell atau pemain lainnya yang akan bermain sebagai wingback atau juga fullback. Dan bukan tidak mungkin nanti Lavia ini juga bisa diplot sebagai salah satu wingback. Bisa saja, Pochettino ini pelatih yang pintar. Dan dia biasa memoles pemain-pemain muda, teman-teman. Jadi yang menariknya kan sekarang bahwa di Chelsea ini ada trio LFC ya. Ya bukan Liverpool Football Club. Tapi ada Lavia, ada Fernandes, dan juga ada Caicedo. Nah, 3 pemain di tengah ini yang menurut saya akan menjadi inti kekuatan dari Chelsea. Walaupun Lavia mungkin akan dirotasi ya, gak langsung diberikan peluang untuk bermain. Karena dia masih sangat muda dan juga kita tahulah bahwa dia membutuhkan waktu untuk beradaptasi ketika sekarang Chelsea juga memang sebetulnya punya banyak pilihan di tengah. Jadi saya pikir ini juga adalah salah satu opsi bagi Pochettino untuk melakukan rotasi di lini tengah Chelsea. Selain itu, Chelsea juga kemungkinan akan mendapatkan Michael Olise. Wah, ini Olise juga adalah pemain yang punya speed. Bagus sekali nih pemain bermain di Crystal Palace. Memang nggak banyak mencetak gol, tapi waduh, pergerakannya bahaya sekali ke ruang pertahanan tim lawan. Kita tahulah Crystal Palace adalah salah satu tim yang biasa berada di papan tengah ya. Tapi pemain ini adalah pemain yang penting dan juga Olise adalah pemain yang bisa memberikan solusi bagi Chelsea dalam urusan mencetak gol. Apalagi kalau dia ditempatkan sebagai salah satu penyerangnya nanti ya. Jika nanti Chelsea bermain dengan formasi 4-3-3. Kenceng banget speed ini pemain. Dan dia juga masih muda. Olise ini. Jadi memang Pochettino memilih pemain-pemain muda yang penuh energi untuk membentuk the new Chelsea. Yang akan tampil dengan energi penuh, tapi juga yang diharapkan bisa bermain mengandalkan kecerdasan. Jadi bukan saja mengandalkan speed atau juga otot, tapi juga mengandalkan otak, teman-teman. Jadi menarik untuk ditunggu nanti jika pemain-pemain baru ini sudah bisa membela Chelsea, baru nanti kita bisa melihat permainan dari Chelsea yang lebih rapi lagi. Dan sekarang saya ingin membahas secara singkat tentang bukan final ya ini UEFA Super Cup ya, antara Manchester City versus Sevilla yang akan disiarkan ya di SCTV dini hari nanti mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya yang siaran, tapi kita akan on air kira-kira 15 menit atau 20 menit sebelum pertandingan kick-off. Ya, saya harapkan teman-teman akan nonton pertandingan ini live karena ini juga adalah pertandingan yang berkualitas, mempertemukan 2 tim yang juara di Eropa, City juara Liga Champions dan Sevilla juara Europa League yang musim lalu di luar dugaan. Padahal pelatih mereka baru kan, Jose Luis Mendilibar. Nah, ini yang menarik nih bahwa Manchester City tidak bisa menurunkan De Bruyne. Nah, tanpa De Bruyne tentu akan kuranglah kreativitas dari City. Sebelumnya kan ada Gundogan, kali ini mereka akan mengandalkan Kovacic. Tapi bukan tidak mungkin, Pep Guardiola bisa juga mengganti formasi. Dengan memberikan peluang kepada Foden untuk bermain di tengah, ya karena Foden itu bisa juga bermain sebagai gelandang serang, tapi juga memainkan Alvarez di depan. Nah, bisa juga nanti Pep melakukan sebuah perubahan teman-teman di formasi, karena tanpa adanya De Bruyne, dia butuh pemain lain dari tengah yang bisa juga membangun kreasi serangan, dan juga bisa terlibat dalam proses membangun serangan secara aktif. Kalau Kovacic ini lebih defensif. Dan Kovacic ini kan bukan tipe pemain yang biasa memberikan umpan kunci, apalagi assist ya. Jadi feeling saya mungkin juga dia akan memainkan Cole Palmer yang bermain bagus ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya bagi Manchester City, dan juga ketika main di Community Shield itu kan bagus ini pemain, mainnya masih muda. Dan di belakang saya pikir tidak akan ada banyak perubahan, dan feeling saya Pep sangat serius untuk membawa City menjadi juara juga dari Super Cup, karena dia ingin menjadi pelatih pertama yang berhasil menjadi juara Super Club dengan 3 tim yang berbeda ya, karena sebelumnya dia membawa Barcelona menjadi juara, kalau nggak salah 2009 dan 2011, kemudian Bayern Munchen menjadi juara dari Super Cup pada tahun 2013, dan sekarang dia punya peluang membawa City menjadi juara pada tahun 2023. Apa kabar Sevilla? Sevilla kabarnya masih baik-baik saja walaupun mereka kalah di pertandingan perdana La Liga. Karena tim ini punya pemain-pemain yang berpengalaman. Dan pelatih mereka ini hebat banget. Dia mengubah formasi dari Sevilla menjadi 4-2-3-1, jadi jumlah pemain Sevilla yang menyerang dan bertahan itu sama, yaitu 6. Nah, teman-teman lihat saja deh pertandingan-pertandingan dari Sevilla, maka itu tim ini bermain dengan compact football, tapi setiap kali nyerang mereka mengandalkan kecepatan dari para pemain mereka. Ada Rakitic, ada En-Nesyri, ada juga Ocampos,
Dan mereka memang punya pemain-pemain yang berpengalaman yang membuat permainan mereka tuh begitu bagus ya teman-teman ya, karena mereka mengandalkan possession, mengandalkan pergerakan tanpa bola dari para pemain mereka, dan juga lebih banyak mengandalkan umpan terobosan. Nah, kalau sudah mengandalkan umpan terobosan, ini yang harus diwaspadai oleh para pemain City, karena biasanya para pemain City kan main dengan garis pertahanan yang tinggi. Nah, ketika ada tim lawan itu bermain dengan umpan terobosan, biasanya mereka akan kecolongan. Jadi kalau bagi saya teman-teman, pertandingan ini persentasenya adalah 60% City, 40% Sevilla. Feeling saya City akan bisa meraih kemenangan dan menjadi juara dari Super Cup. Bukannya saya meremehkan Sevilla, tapi City sekarang ini ada tim yang sangat kuat, dan ketika pertandingannya adalah pertandingan penting, biasa para pemain mereka akan bermain super serius, belum lagi pelatih mereka akan ekstra serius untuk menyiapkan para pemain agar bisa meraih kemenangan, dan bukan tidak mungkin nanti Erling Haaland juga akan kembali mencetak gol. Waduh, monster ya pemain ini ya, robot ya. Walaupun Sevilla punya banyak pemain-pemain yang berpengalaman, dan juga Sevilla adalah tim yang sukses di Eropa, tapi Manchester City punya materi pemain yang jauh lebih baik, dan saya mengunggulkan City untuk menjadi juara. Tapi ya namanya sepak bola, apapun bisa terjadi. Namun feeling saya atau prediksi saya bahwa City yang kemungkinan akan menjadi juara dari UEFA Super Cup tahun ini teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.